Aren't they all the same? Honestly. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack yang sedang asik menonton bola di sebuah restoran yang ada di Meksiko. Tak lama datanglah seorang akuntan kartel bernama Dodo bersama pacar dan para anak buahnya yang juga ingin berkunjung ke restoran tersebut. Ketika sudah di dalam, pacar Dodo bertanya kenapa Dodo sangat ingin makan di restoran ini. Padahal restorannya begitu sangat kumuh. Dodo menjawab kalau makanan di sini begitu enak. Gracias. Sementara itu di luar restoran terlihat ada seorang wanita cantik bernama Norma yang tiba-tiba mobilnya mogok. Dengan segera Norma berusaha membetulkan mobilnya tersebut. Melihat ada wanita cantik, satu orang anak buah Dodo yang sok ganteng langsung mendekat dan merayu Norma. I don't think you're going anywhere tonight. Maybe I can find you a place to stay. Really? Great. Vamos a ver. Kembali ke Dodo dan pacarnya yang baru saja memesan makanan. Lalu Dodo meminta izin kepada sang pacar untuk pergi ke toilet sebentar sambil menunggu pesanannya tiba. ¿Por qué siempre quieres venir a este restaurante? Tak lama dari itu, Jack yang kebetulan ingin pipis, ia juga bergegas ke kamar mandi. Namun saat sudah di depan pintu kamar mandi, Jack ditahan oleh satu anak buah Dodo karena ternyata Dodo sedang berselingkuh dan beruha-ehe dengan salah satu pegawai restoran. Di sini Jack tetap memaksa ingin masuk hingga ia harus dihajar oleh anak buah Dodo. Jack yang tidak mau diam saja, ia pun dengan cepat membalas pukulan itu sampai membuat anak buah Dodo menjadi pingsan. Kemudian Jack masuk ke kamar mandi dan mencabut paksa Dodo yang sedang beruha-ehe. Ternyata tujuan Jack adalah mengambil kalung flash disk milik Dodo yang mana dengan flash disk tersebut Jack bisa merampok semua uang milik bos kartel. Lalu karena mendengar suara keributan, semua anak buah Dodo segera bergegas membantu, namun hal itu langsung dihentikan oleh rekan Jack yang bernama Billy. Bukan hanya itu, ternyata Norma juga adalah pacar Jack dan Norma segera melumpuhkan satu anak buah Dodo. Kemudian baku tembak pun terjadi, tapi untungnya Jack dan Billy berhasil keluar melalui jalan belakang. Tak lama Norma datang menghampiri mereka. Lalu Jack menyuruh Billy dan Norma untuk segera bergegas pergi karena Jack harus menahan dulu pintu dari kejaran anak buah Dodo. Sebelum itu Jack juga menitipkan flash disk yang tadi ia rampok kepada Norma. Setelah Billy dan Norma pergi, para polisi Meksiko datang sehingga anak buah Dodo tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sini seorang polisi Meksiko yang kesal karena Jack sudah berbuat onar, ia pun langsung menghajar Jack sebelum membawanya ke kantor polisi. Mr. John Doe. Adegan beralih ke seorang senator Meksiko yang sedang diwawancarai oleh para media. Ternyata si senator sedang berencana membuat tembok pembatas antara negara Meksiko dengan negara Amerika. Hal itu dilakukan agar peredaran barang haram di antara kedua negara tersebut bisa dihentikan. Thank you. Kembali ke Jack yang sekarang sedang diinterogasi oleh polisi Meksiko. Namun tak lama Jack didatangi oleh temannya dari kedutaan Amerika bernama Price, ini orangnya. Di sini Price meminta agar dirinya bisa bicara empat mata dengan Jack.
Kemudian Price marah kepada Jack karena Jack harus sampai tertangkap oleh para polisi. Diberitahu kalau Price ini adalah orang yang menugaskan Jack untuk merampok semua uang milik bosnya Dodo yang bernama Kapiten. Jack mengatakan kalau ia mempunyai rencana lain. Setelah itu Price menjelaskan kalau Jack akan dihukum di penjara Meksiko selama 3 hari sebelum Jack kembali dipulangkan ke Amerika. Di sisi lain ini dia Kapiten yang merupakan bos kartel terbesar di negara Meksiko. Saat itu Kapiten sedang marah kepada pengawal Dodo yang dianggap tidak becus menjaga Dodo. Apalagi sekarang Dodo telah kehilangan flash disk yang sangat penting, tapi untungnya flash disk itu tidak bisa dibuka tanpa kata sandi. Bersamaan dengan itu datang istri Kapiten yang ingin bertanya mengenai baju mana yang bagus untuk dirinya. Kapiten yang tadi sangar seperti kuda mendadak lembut di hadapan istrinya. Joining us for the party tomorrow? I think this one is happier. Namun setelah istrinya pergi, Kapiten pun kembali sangar dan langsung menghabisi si pengawal Dodo. Kembali ke Jack yang sekarang akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun bukannya pusing, Jack malah terlihat santai dan senang, padahal penjara itu adalah penjara paling brutal di negara Meksiko. Di sisi lain Norma dan Billy sedang mencoba mengecek isi flash disk yang sudah mereka curi, bahkan mereka juga dapat dengan mudah membuka kata sandinya. Di sini Norma begitu kaget karena semua uang milik Kapiten ternyata disimpan di penjara Meksiko. Artinya Jack sebenarnya sudah tahu kalau semua uang itu disimpan di penjara. Dan oleh karena itulah Jack sangat senang saat dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Sekarang Norma dan Billy mengerti alasan kenapa Jack malah menyerahkan diri kepada polisi. Let me call Price. Keesokan harinya adegan berpindah ke penjara, lalu memperlihatkan Jack yang baru saja mengambil sarapan. Namun ketika Jack akan duduk, ia malah diusir oleh seorang penguasa penjara bernama Tejo. Ini orangnya. Jack yang tidak mau memperdulikan Tejo, ia pun tetap ingin duduk hingga Tejo marah dan menyuruh satu anak buahnya untuk membantu Tejo dalam menghabisi Jack. Akan tetapi Jack dengan mudah bisa melumpuhkan Tejo. Honestly. Malam harinya memperlihatkan Norma yang sedang menyamar menjadi seorang dokter. Ia datang ke penjara dengan berpura-pura diutus untuk mengobati luka seorang napi Amerika yang tadi pagi habis baku hantam. Tentu saja napi Amerika yang dimaksud tak lain adalah Jack, pacarnya sendiri. Di sisi lain, Billy dan satu temannya yang bernama Tank juga berpura-pura masuk ke dalam penjara dengan menyamar menjadi seorang tukang listrik. Kemudian Tank dan Billy pun dipersilahkan untuk memeriksa server kelistrikan di dalam penjara. Okay. Welcome Mexico. Sementara itu Norma sekarang sudah mulai masuk ke ruangan perawatan dan akhirnya bertemu dengan Jack. Di sini Norma mengatakan mengenai rencana mereka yang akan membuat para sipir tertidur. Mendengar hal itu Jack bertanya bagaimana mereka bisa membuat para sipir tertidur.
Norma menjelaskan kalau rekan mereka yaitu Billy dan Tank sekarang akan menyemprotkan sebuah gas lewat saluran udara. Lalu Norma pun memberikan Jack sebuah masker. It's the foot locker in the armory. It's there. Masks. Kembali ke Billy dan Tank yang sedang melakukan aksinya. Namun tak berselang lama mereka berdua malah ketahuan oleh salah satu sipir. Melihat hal itu, Tank segera mengejar sipir tersebut, tapi sayang si sipir berhasil kabur dan menyuruh teman si sipir untuk menyalakan alarm. Mendengar suara alarm, seketika para sipir lain langsung bergerak hingga Norma akhirnya ketahuan dan tertangkap. Di sini Norma ditanyai oleh mereka kenapa Norma memakai masker. Norma menjawab kalau masker ini untuk melindungi dirinya dari bau mulut si sipir sambil menendang titiknya. Bersamaan dengan itu Jack muncul lalu melumpuhkan semua sipir. Sayangnya dalam insiden ini salah satu sipir berhasil mengunci pintu keluar penjara sehingga Jack dan yang lain tidak bisa keluar. Singkat cerita, Jack dan timnya kembali berkumpul. Di sini Jack meminta Billy untuk membuka paksa pintu keluar penjara menggunakan sebuah las. Sementara untuk Tank ia diminta untuk mengikat para sipir karena semua sipir sudah berhasil Jack lumpuhkan. Kemudian Jack mengatakan kepada Norma kalau ia dan Norma harus berganti pakaian menggunakan pakaian petugas sipir. Sebelum itu Jack juga meminjam ponsel milik Norma karena ia akan menghubungi bantuan. Get to it, Billy. Yes, sir. Ternyata yang dihubungi Jack adalah Price, yaitu orang yang menugaskan Jack untuk merampok uang kapiten. Di sini Jack meminta tolong kepada Price untuk membukakan pintu penjara karena ia sedang terjebak di dalam penjara. Jack juga memberitahu kalau semua uang milik kapiten disimpan di penjara ini. Namun sayangnya Price tidak bisa membantu Jack dengan cepat karena ia sedang ada meeting dengan orang pemerintah. Capitan gets a call, I'll get a call. You guys are on your own in there. I can't help you. Beberapa menit kemudian Jack dan Norma mencoba menghubungi Tank untuk bertanya apakah Tank sudah mengikat semua sipir yang ada di dalam penjara. Akan tetapi entah mengapa Tank tidak mau menjawab panggilan tersebut. Hingga tak lama Tank pun akhirnya menjawab kalau tugasnya sudah selesai sementara tadi ia sedang berganti pakaian. Kemudian Norma meminta Tank untuk menemui Jack di jalan menuju dapur. Setelah Tank dan Jack bertemu, Jack mengatakan kalau kita tidak boleh menghabisi siapapun. Jack juga meminta Tank untuk tetap waspada sebelum mereka bisa keluar dari penjara. Di sisi lain, kapiten mendapat kabar dari seorang informannya kalau ada salah satu anak buah kapiten yang telah berkhianat. Bahkan anak buahnya itu juga sudah membocorkan perihal kata sandi di dalam flash disk yang sudah dicuri oleh Jack. There's a lot at stake. Mendengar hal itu, kapiten dengan segera menginterogasi anak buahnya yang telah berkhianat tersebut. Ternyata orang ini memang suruhan Jack yang sudah lama menyamar menjadi anak buah kapiten. Lalu kapiten pun menyuruh anak buahnya yang lain untuk menghabisi orang tersebut. Kemudian kapiten menghubungi penjara dan kebetulan yang mengangkatnya adalah Jack. Di sini kapiten ternyata sudah tahu kalau Jack sedang berada di dalam penjara dan akan merampok semua uangnya. Kapiten mengancam apabila Jack sampai mengambil uang tersebut maka ia pasti akan menghabisi Jack beserta semua rekan-rekannya. Ia juga memberitahu Jack kalau orang yang disuruh Jack untuk memata-matai dirinya sekarang telah koit. Setelah itu Jack menghampiri Billy yang masih terus berusaha membuka pintu keluar. Di sini Jack meminta Billy untuk bersiap karena kapiten pasti akan mengirim orang untuk menghabisi mereka. Kemudian Billy berjalan ke sel para napi.
hingga ia tak sengaja berpapasan dengan Tejo, yaitu seorang penguasa napi yang sebelumnya baku hantam dengan Jack. Terungkap fakta kalau Tejo adalah seorang mantan tentara ahli sniper dari Meksiko. Sementara Jack sendiri adalah mantan marinir dari Amerika. Kemudian Tejo mengatakan kalau Jack pasti sedang mengincar uang milik kapiten yang disimpan di dalam penjara ini. Tejo memberitahu kalau Jack harus berhati-hati, karena sebentar lagi kapiten pasti akan mengirim pasukan. Usut punya usut, ternyata Tejo dulunya merupakan tangan kanan kapiten. Namun ia malah dipenjarakan oleh kapiten cuma karena ia dan kapiten berbeda pendapat. Di sini Jack bertanya pasukan macam apa yang akan dikirim oleh kapiten. Tejo menjawab kalau kapiten pasti mengirim pasukan operator, yaitu militer yang dilatih untuk membunuh. Thanks. Mendengar hal tersebut, Jack bergegas pergi mendatangi Norma. Jack mengatakan kepada Norma agar Norma bersiap karena sebentar lagi pasti ada pasukan yang mengerikan datang. Lalu Jack bertanya di manakah Tank karena dari tadi ia belum juga bertemu dengannya. Saat Norma mengeceknya di CCTV, ternyata Tank sedang melakukan sesuatu di ruang ganti. Dengan cepat Jack pun bergegas ke ruangan itu untuk menemui Tank. Setibanya di sana, ternyata Tank baru saja menghabisi salah satu sipir menggunakan cangkul batu. Melihat hal itu, Jack langsung naik darah karena sebelumnya ia sudah menyuruh Tank untuk tidak menghabisi siapapun. Ketika Jack dan Tank akan baku hantam, Norma segera meminta mereka untuk berhenti, karena sekarang ada pasukan suruhan kapiten yang sedang menyusup. Bahkan pasukan itu juga sudah memiliki akses masuk ke dalam penjara. Pada akhirnya Jack dan Tank tidak jadi baku hantam karena mereka harus bersiap menghadapi pasukan kapiten. Kemudian ketika mereka berdua hendak menghampiri Norma, ternyata pasukan itu sudah datang dan baku tembak pun terjadi. Di tengah baku tembak, Tank memilih untuk menghindar dan pergi ke tempat lain. Melihat hal itu, Jack meminta Norma untuk membukakan pintu sel di blok C untuk dirinya berlindung. Namun bukannya berlindung, Jack malah dicekik oleh salah satu napi. Untungnya Jack mampu mendorong napi tersebut keluar hingga napi itu langsung dihabisi oleh salah satu pasukan suruhan kapiten. Setelah itu pasukan tersebut juga tidak segan menghabisi para napi lainnya. Hingga ketika si pasukan sedang sibuk menghabisi para napi, Jack tiba-tiba muncul dan langsung menghabisinya. Di sisi lain, Billy juga didatangi oleh salah satu anggota pasukan. Sampai di suatu kesempatan, Billy berbaku hantam dengan anggota tersebut hingga Billy berhasil menghabisinya. Adegan berpindah ke Norma yang juga sedang didatangi oleh salah satu anggota pasukan. Ketika Norma akan dihabisi oleh anggota tersebut, tiba-tiba ternyata itu adalah Jack yang datang dengan tepat waktu. Singkat cerita, Jack, Norma, dan Billy kembali berkumpul. Namun sampai sekarang mereka tidak tahu di mana keberadaan Tank. Kemudian Jack mengajak mereka pergi ke belakang karena di ruangan belakang sudah ada peti berisi semua uang milik kapiten. Sesampainya di sana mereka langsung membuka peti tersebut, namun ternyata semua uang milik kapiten sudah raib entah kemana. Mengetahui hal itu, Jack segera menghubungi Price untuk mengatakan kalau mereka mungkin sudah dijebak. Karena semua uang milik kapiten tidak ada di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Price meminta Jack dan yang lain untuk pergi saja dari penjara sekarang juga, serta membatalkan misi perampokan mereka. Lalu ketika Price keluar, tiba-tiba ia didatangi beberapa mobil dan tanpa ragu mereka menghabisi Price. Kembali ke Jack, Norma, dan Billy, mereka tampak kecewa karena sudah bertahun-tahun merencanakan hal ini tapi hasilnya gagal. Kemudian Jack mengatakan kepada Norma dan Billy kalau ia akan mencari dulu Tank sebelum mereka meninggalkan penjara.
Hingga ketika Jack sedang mencari tank, Jack sempat mendengar perbincangan tank lewat telepon yang mengatakan kalau semua uang milik kapiten sudah ada pada dirinya. Akhirnya Jack menyadari kalau tank sudah berkhianat dan bersekongkol dengan orang lain. Di sini Jack merampas ponsel tank lalu mengatakan kalau Jack lah yang mengendalikan penjara. Setelah itu Jack meminta tank untuk membawa tas berisi semua uang milik kapiten. Awalnya tank menurut hingga tiba-tiba ia menyerang Jack. Di tengah baku hantam, tank berhasil mengambil senjata lalu mengusir Jack. Namun ternyata Jack hanya berputar ke arah belakang hingga akhirnya Jack berhasil menghabisi tank. Bye, Jack. Setelah itu Jack membawa semua uangnya ke hadapan Norma dan Billy. Melihat hal tersebut tentu saja Norma dan Billy begitu senang karena semua usaha mereka sekarang tidak sia-sia. Namun baru saja senang tiba-tiba lampu di sana mati. Jack mengatakan kalau itu pasti ulah pasukan kedua suruhan kapiten. Kemudian Jack mencoba mendatangi Tejo dan para napi lain. Di sini Jack menawari mereka uang dan kebebasan asalkan mereka mau membantu menghadapi pasukan yang dikirim oleh kapiten. Namun demi kebebasan dan imbalan uang, para napi itu pun setuju untuk membantu Jack. Kemudian Jack meminta Norma untuk membuka pintu sel di blok 3. Setelah itu Jack tidak lupa membekali mereka dengan persenjataan yang terdapat di ruangan senjata milik sipir. Di sini Tejo meminta Jack untuk keluar duluan sementara pasukan suruhan kapiten akan ditangani oleh Tejo dan para napi lain. Singkat waktu Jack, Norma dan Billy bergegas pergi menggunakan sebuah mobil lewat jalan belakang. Sementara itu pasukan suruhan kapiten yang baru saja masuk mereka langsung diberondong oleh para napi sampai tidak ada yang tersisa. Keesokan harinya Norma terlihat sedang beres-beres di tempat persembunyiannya. Sementara Jack dan Billy sudah menunggu di suatu tempat. Namun baru saja hendak keluar, tiba-tiba Norma ditodong lalu diculik oleh sekelompok orang. Ternyata yang sudah menculik Norma adalah anak buah si senator yang dulu berencana ingin membangun tembok pembatas antara Meksiko dengan Amerika. Di sini si senator pun menghubungi Jack dan meminta Jack untuk melakukan pertukaran antara uang curian dengan Norma. Singkat cerita, Jack dan Billy akhirnya melakukan pertukaran dengan si senator. Di sini si senator menjelaskan kalau ia sudah tahu mengenai semua rencana Jack karena ternyata Tank adalah orang suruhan si senator. Bukan hanya itu, si senator jugalah yang sudah menghabisi teman Jack yaitu Price. I guess I underestimated you, Jack. You killed my friend. Ketika pertukaran sudah dilakukan, si senator baru menyadari kalau uang yang asli hanya di atasnya saja, sementara dalamnya hanya kertas. Kemudian si senator pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jack, Billy, dan Norma. Namun tiba-tiba semua anak buah si senator berlarian karena di belakang sudah ada Tejo dan para napi yang siap membantu Jack. Di sini Tejo meminta Jack pergi sementara si senator akan dihabisi oleh mereka. Jack, you're not here. What I'm saying, Jack! Jack! Sore harinya memperlihatkan kapiten yang sedang mengancam Jack lewat telepon. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba kapiten didatangi Tejo dan para napi yang siap menghabisi kapiten. Diberitahu semua napi yang datang mengepung ini dulunya adalah anak buah kapiten yang sudah dipenjarakan. Kemudian kapiten yang menjunjung tinggi wibawanya, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada dihabisi oleh mantan anak buahnya. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.